Ini pertanda bantuan PKH BPNT tahap 3 2025 akan segera cair. Guys, buat kamu yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Imam Rusydin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan pastikan teman-teman sudah like video ini dan tembusin 300 like dalam satu hari. Dan buat teman-teman kalau punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi sebelumnya pastikan sudah like dulu video ini dan share video ini ke berbagai media sosial yang teman-teman miliki. Di video kali ini kita akan membahas terkait pertanda bantuan PKH tahap 3 akan disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kira-kira seperti apa tanda-tanda pencairan bantuan PKH tahap 3 akan dikeluarkan nantinya oleh Kementerian Sosial? Kita akan bahas pada video ini sampai tuntas. Namun sebelumnya seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan aja tuliskan di kolom komentar ya. Tapi pastikan sudah like dulu video ini. Kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah berkomentar di video saya sebelumnya. Jadi di video saya sebelumnya kita membahas terkait pencairan bantuan PKH tahap 3 2025. Di sini ada yang bertanya dari Rani. Ya, ini pertanyaannya, kalau PKH kantor pos bisakah mendapatkan bonus penebalan juga enggak, Bang? Nah, jadi memang teman-teman, Kementerian Sosial, pemerintah melalui Kementerian Sosial di bulan lalu, bulan Juni dan juga Juli itu mengalokasikan program bantuan tambahan, ya ini yang disebut dengan bantuan sosial penebalan senilai Rp400.000, di mana untuk bantuan penebalan ini diberikan kepada seluruh penerima manfaat BPNT. Nah, ini bantuannya Rp200.000 per bulan, dicairkan langsung untuk 2 bulan, yaitu nominal totalnya Rp400.000 diterima oleh penerima BPNT yang langsung masuk ke dalam rekening si KPM tersebut. Nah, jadi sasaran dari bantuan penebalan ini yaitu merupakan keluarga penerima manfaat BPNT murni dan juga keluarga penerima manfaat BPNT yang juga dia menerima bantuan PKH. Artinya sebanyak 18 jutaan penerima manfaat BPNT ini masuk ke dalam data penerima manfaat bantuan penebalan senilai Rp400.000, dan ini langsung bantuannya ditransfer oleh pemerintah ke rekening KKS warna merah dan juga putih. Nah, pertanyaannya, apakah si penerima PKH ini bisa menerima bantuan penebalan senilai Rp400.000 juga atau tidak? Nah, ini termasuk ya, kalau PKH kantor pos bisakah mendapatkan bantuan penebalan juga gitu. Nah, jadi teman-teman, di minggu lalu itu kan ada data burekol, ya, buka rekening kolektif. Ini perintah dari Kementerian Sosial diinstruksikan kepada Bank Himbara untuk membuka rekening kolektif bagi KPM PKH yang sebelumnya itu dia menerima bantuan PKH-nya melalui kantor pos. Nah, selain dia menerima bantuan PKH, dia juga menerima bantuan BPNT di kantor pos. Jadi selama ini pencairannya hanya disalurkan melalui kantor pos saja, secara tunai. Namun di minggu lalu ya, itu masuk ke dalam data burekol atau buka rekening kolektif, sehingga setelah dilakukan pengecekan di 6NG ternyata dia penerima manfaat PKH dan juga menerima manfaat BPNT. Artinya dia sebelumnya masuk ke dalam data burekol yang dari perpindahan dari pos ke Bank Himbara, dan juga dia terdata sebagai penerima manfaat bantuan penebalan senilai Rp400.000. Artinya bagi KPM PKH yang sebelumnya cair melalui kantor pos dan masuk ke dalam data burekol dan sudah bisa disalurkan melalui bank KKS ataupun kartu ATM, ini kalau dia masuk ke dalam penerima BPNT juga, berarti dia bisa menerima manfaat bantuan penebalan senilai Rp400.000. Tapi kalau meskipun dia penerima kantor pos kemudian dialihkan ke
KKS atau kartu ATM masuk dalam data Burekol, tapi kalau dia hanya menerima bantuan PKH saja, artinya PKH murni, maka dia tidak bisa mendapatkan bantuan penebalan senilai Rp400.000. Karena bantuan Rp400.000 penebalan itu diberikan kepada penerima BPNT, baik BPNT murni maupun BPNT yang juga menerima bantuan PKH, baik yang melalui kantor pos ataupun yang melalui kartu KKS ataupun kartu ATM. Tapi dengan syarat bantuan itu akan ditransfer ke rekening atau kartu KKS si KPM tersebut. Nah, jadi dari pertanyaannya, kalau kantor PKH kantor pos bisakah mendapatkan bantuan bonus penebalan? Bisa, kalau dia juga menerima manfaat BPNT dan juga masuk ke dalam data Burekol, artinya sudah buka kartu ATM atau sudah punya kartu KKS dibuatkan oleh Bank Himbara. Ini bisa menerima bantuan BPNT, bantuan penebalan Rp400.000. Tapi kalau dia hanya menerima PKH saja, tidak menerima BPNT, dia tidak masuk ke dalam data penerima manfaat bantuan penebalan Rp400.000. Nah, jadi itu ya, terjawab pertanyaan terkait PKH kantor pos apakah dapat bantuan penebalan. Nah, oke, kita sekarang akan masuk ke informasi utamanya terkait tanda-tanda pencairan bantuan PKH tahap 3 2025 itu seperti apa. Apakah sekarang sudah masuk ke dalam waktu-waktu pertanda bahwasanya bantuan PKH tahap 3 akan disalurkan. Jadi teman-teman, ya, dalam proses penyaluran bantuan PKH itu ada beberapa proses yang harus dilalui oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apalagi saat ini Kementerian Sosial itu kan mengambil data DTSN atau data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai acuan penerima manfaat bantuan sosial. Kalau dulu kan namanya DTKS, kemudian sekarang diubah melalui peraturan presiden menjadi data DTSN. Sehingga dalam proses perubahan tersebut masih ada beberapa catatan-catatan, evaluasi-evaluasi yang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial dan juga pihak BPS. Sehingga dalam proses penyaluran bantuan PKH tahap 3 ini masih dalam proses verifikasi. Karena untuk menyalurkan bantuan sosial, baik BPNT ataupun PKH, harus ada proses verifikasi data. Nah, Kementerian Sosial dalam proses tahapan itu dia harus melakukan verifikasi data dulu di data DTSN. Setelah data diverifikasi, pastinya harus divalidasi dulu oleh Kementerian Sosial. Apakah memang benar komponennya ada, kemudian apakah memang benar dia komponen lansianya ada, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah proses validasi, Kementerian Sosial akan mengirimkan surat ke KPPN selaku bendahara negara. Nah, surat SPM ya kepada KPPN untuk menerbitkan SPM untuk si calon-calon penerima manfaat PKH dan juga BPNT ini. Kemudian setelah data diterima oleh KPPN, SPM sudah dilayangkan ke KPPN, maka KPPN akan menerbitkan surat perintah pencairan dana ke pihak Bank Himbara. Nah, ini sudah SP2D. Nah, biasanya di proses ini, di proses SP2D atau KPPN selaku bendahara negara ini menerbitkan SP2D. Nah, ini biasanya akan diinformasikan kepada para pendamping PKH yang ada di lapangan, sehingga para pendamping PKH bisa memprediksi bantuan PKH ini kapan bisa cair, apakah seminggu lagi, 2 minggu lagi setelah SP2D terbit. Nah, kemudian setelah SP2D terbit, pihak Bank Himbara akan menerbitkan status standing instruction. Itu menandakan bahwa Bank Himbara tidak lama lagi akan menyalurkan bantuan sosial ke rekening si KPM penerima tersebut. Nah, biasanya tanda-tanda bantuan PKH akan segera cair. Nah, ini biasanya diawali dengan adanya terbit SP2D dari Kementerian Sosial kepada para pendamping PKH. Nah, kalaupun memang SP2D tidak muncul, nah para operator 6NG ini bisa memantau proses-proses yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam proses penyaluran bantuan sosial. Mulai dari SP2D, kemudian SPM, sampai dengan standing instruction, itu bisa dilakukan pengecekan di aplikasi 6NG. Nah, sehingga kalau di DTKS atau di 6NG itu sudah muncul keterangan SP2D, berarti itu datanya
sudah berada di KPPN selaku bendahara negara, sudah menerbitkan SP2D ke pihak Bank Himbara untuk segera melakukan penyaluran bantuan sosial PKH. Jadi biasanya teman-teman, untuk jadwal PKH tahap 3 itu kan meliputi bulan Juli, Agustus, September. Nah, biasanya dalam proses penyaluran, ya dalam kondisi normal, ini biasanya bantuan PKH-nya itu cair pada bulan kedua di setiap tahapnya. Kalau Juli, Agustus, September, ini biasanya kalau normal di bulan Agustus sudah mulai disalurkan. Di Agustus pertengahan, di minggu ketiga sampai minggu keempat. Paling lambat, bantuan PKH di bulan September awal itu sudah bisa disalurkan ke rekening KPM masing-masing. Dan biasanya juga, ya, sebelum masuk ke dalam proses pencairan bantuan PKH tahap 3, ada namanya rekonsiliasi yang diminta oleh pihak Kementerian Sosial kepada para pendamping. Biasanya pendamping PKH menerima data KPM yang belum melakukan transaksi bantuannya. Nah, sehingga para pendamping PKH diberikan waktu untuk menginformasikan kepada KPM, ya, untuk segera melakukan pencairan, karena maksimal bantuan akan ditarik lagi ke kas negara maksimal hanya 3 bulan saja. Jadi dalam waktu 3 bulan tersebut si penerima harus menarik bantuannya. Kalau lebih dari 3 bulan maka bisa jadi bantuan tersebut dibekukan, bahkan dikembalikan lagi ke kas negara. Nah, biasanya itu juga menjadi tanda pencairan bantuan PKH akan dimulai diproses lagi, ya, akan diproses lagi untuk PKH tahap 3 kalau sudah ada informasi rekapan data baik KPM yang belum melakukan transaksi di tahap 2-nya. Nah, itu salah satu tanda bantuan PKH tahap 3 akan segera disalurkan. Dari kesimpulan itu, teman-teman, sampai hari ini para pendamping PKH belum mendapatkan data SP2D, kemudian dan juga belum mendapatkan data rekonsiliasi, artinya belum ada data-data KPM yang belum melakukan transaksi bantuannya di tahap 2. Nah, jadi teman-teman, itu tanda-tanda bantuan PKH akan segera cair di tahap 3. Jadi kesimpulannya, sampai hari ini belum ada informasi lebih jelas terkait jadwal pencairan bantuan PKH. Mudah-mudahan saja di minggu kedua di bulan Agustus ini sudah ada proses-proses yang dilalui oleh Kementerian Sosial untuk mencairkan bantuan sosial PKH tahap 3-nya. Jadi tunggu saja dan bersabar saja, teman-teman. Mudah-mudahan di minggu kedua bulan Agustus sudah mulai proses pencairan bantuan PKH tahap 3. Oke, mungkin itu saja informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Saya Imam Rusidin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.